auladakum salasata khisal. Ajarkan anak kalian 3 perkara. Apa itu Rasul? Diajarin apa nih? Nama-nama ikan? Enggak darurat harus tahu nama-nama ikan. Diajarin apa yang paling penting wahai Rasul? Salasat khisal, kata Nabi, 3 hal. Anak kamu pastikan kamu sudah mengajarkannya, menanamkannya 3 perkara. Yang pertama, allimu auladakum mahabbat nabiyikum. Ajarkan kepada anak kalian rasa cinta kepada nabi kalian. Ajarin anak kamu biar punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu 1. Yang kedua, alimu auladakum mahabbat ahli baiti. Kata Nabi, ajarkan kepada anak kalian rasa cinta kepada keluargaku, kepada anak keturunanku, kepada dzurriyyahku. Yang ketiga, alimu auladakum Al-Quran. Ajarkan kepada anak kalian Al-Quran. Dalam riwayat mahabbat qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak kalian rasa cinta terhadap Al-Quran. Yuk kita bahas satu-satu. Apa yang disampaikan Nabi ini teman-teman dipraktekkan oleh orang-orang yang mendapatkan didikan langsung dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Anak-anak dari kecil-kecilnya mereka cinta sama Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu mereka buat anak-anak mereka mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan kalau anaknya masih bayi suka dibawa sama bapaknya, kalau bapaknya lagi duduk-duduk bersama dengan Nabi besar Muhammad. Kalau lagi ada majelis gitu barengan sama Nabi, mereka suka bawa anak-anaknya, bayi-bayinya. Nabi, Bu, kalau ngelihat anak kecil suka diambil sama Nabi, sini, didudukin di pangkuan Nabi. Sampai saya baca di dalam kitab, kalau nggak salah Bushrul Karim apa ya, salah satu dari kitab-kitab fikih, ada 14 anak yang pernah kencing di pangkuan Nabi Muhammad. Kebayang nggak? Kalau pernah dikencingin sama 14 anak bayi, yang digendong berapa banyak kira-kira? Betapa seringnya Nabi Muhammad memperlakukan anak-anak kecil dengan perlakuan yang sangat-sangat indah. Yang bayi-bayinya digendong. Kalau udah agak besaran, anak-anak itu kalau ketemu sama Nabi Muhammad, mereka mendekat, mereka ucap salam. Kadang-kadang juga Nabi yang duluan ucap salam. Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada anak kecil lagi mainan air, 2 tahun, 3 tahun, mainan air, ada air masukin, semburin, sembur-sembur. Nabi jalan ngeliatin nih anak
kecil lagi mainan sendirian. Kesian Nabi sama dia. Walaupun Nabi sibuk, tapi Nabi selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak. Ini juga satu perhatian para ibu, jangan sok sibuk sama anakmu. Udah deh nak, situ aja, udah kerjain aja tuh, kerjain sini. Mama nih lagi sibuk scroll Shopee. Mau beli satu kerudung aja udah 3 hari nggak ketemu juga. Sampai keranjang belanjaannya 99 plus. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Anak kamu buat mainan sendiri, kadang sibuk dengan gadgetnya. Biar nggak ngerepotin orang tuanya, kamu kasih tab, kamu kasih handphone, kamu setelkan televisi. Nggak gitu caranya muslimah, nggak gitu caranya mukminah. Anakmu amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu perlakukan dengan seindah-indahnya. Nabi kurang sibuk apa teman-teman? Tapi ngelihat anak mainan sendirian, Nabi gak sampai hati. Nabi ikut main bersama dengannya. Nah, kamu sibuk apa sih? Ayolah, Ustazah, saya sibuk mempersiapkan masa depan anak-anak saya. Saya harus kerja Ustazah, persiapkan sekolahnya, biaya kehidupannya. Bu, jangan sampai kesibukanmu memikirkan masa depan anakmu, kesibukanmu mempersiapkan masa depan anakmu, membuatmu kehilangan anakmu di masa sekarang. Jangan sampai kesibukanmu mempersiapkan masa depan anakmu membuat anakmu kehilangan dirimu di masa sekarang. Camkan itu. Nyesel kamu nantinya. Betapa waktu begitu mudah berlalu. Tiba anak-anak muda besar. Dari anakmu yang selalu kepengen ikut kemana kamu pergi, tiba-tiba kamu sudah ada di masa di mana kamu berharap anakmu ikut kamu dan dia menolak ajakanmu. Betul? Gak usah deh mah, gak usah ikut ya mah. Ya Allah, ayo, jangan sibuk untuk anakmu. Luangkan waktu, luangkan cinta, luangkan rasa, biar anak kamu ngerasa kamu menyayanginya. Saya pernah sering ditanya, Ustazah, apa kewajiban orang tua? Satu kalimat Ustazah, emang orang-orang kan kadang nanya itu pakai jadi PR gitu. Ustazah, satu kata untuk orang tua. Kenapa harus satu kata? Ustazah, satu kalimat. Kewajiban orang tua. Hanya boleh satu kalimat nih. Baik. Kewajiban orang tua paling utama adalah mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sang anak lewat kasih sayangnya kepada mereka.
dia sayangi anaknya, sampai ketika anak sudah tahu dan merasakan kasih sayang tersebut, dia bisa bilang, "Nak, mama sayang sama kamu, tapi kamu harus tahu sayangnya Allah kepadamu lebih daripada sayangnya mama sama kamu. Nak, mama sayang sama kamu, mama cinta sama kamu, tapi kamu harus tahu, nak, cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad kepadamu lebih besar daripada cinta dan kasih sayang mama kepadamu." Tapi kalau anak nggak dikasih kasih sayang, bagaimana bisa kamu mengatakan hal semacam itu? Nah, mama sayang sama kamu, kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang mama sama kamu. Allah suka marah-marah mah. Allah suka ngomel ya mah. Allah suka nggak peduliin saya ya mah. Repot jadinya. Kenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada anakmu lewat kasih sayangmu kepada mereka. Nabi lewat di jalanan ngelihat anak kecil mainan air. Nabi ikut bermain bersama dengannya. Dimasukkannya air ke mulut beliau, kemudian beliau berkumur dengannya, maksudnya gitu. Habis itu Nabi menyemburkannya ke wajah anak tersebut. Anaknya kegirangan, lompat-lompat, seneng bener diajakin main. Bu, Kak, Dek, sebagai orang tua kamu tuh suka mikirnya kejauhan. Kamu berpikir membelikan mainan untuk anak-anakmu, bahkan yang mahal-mahal, sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Enggak gitu caranya. Cara yang sebenarnya adalah bermainlah bersama dengan mereka. Mereka lebih perlu dirimu daripada puzzle. Mereka lebih perlu dirimu daripada apa ya, mainan zaman sekarang, daripada Lego. Mereka lebih perlu kamu daripada mainan mahal apapun. Mereka perlu kamu. Walaupun sekedar bermain dengan uang koin, walaupun sekedar bermain dengan tisu, walaupun sekedar, mereka perlu kamu lebih daripada apapun. Anak ini kegirangan diajakin main Nabi. Bu, dari hari itu sampai di masa tuanya, anak ini terkenal dengan wajahnya yang gak pernah sumpek, dengan wajahnya yang gak pernah kusam. Bahkan para sahabat meriwayatkan, kami kalau lagi sumpek-sumpek hati gitu, lagi kayak muram durja, kami akan cari sahabat ini, kami pandangi wajahnya, maka gelisah kami, galau kami, susah kami hilang hanya dengan memandang wajah seorang yang dulu di masa kecilnya pernah disemburkan air di wajahnya oleh Nabi besar Muhammad. Tak ada hal indah yang dapat kamu berikan kepada anakmu selain kenangan manis. Catat itu, penting. Kamu pengen ngasih hal paling indah buat anakmu, bukan
bukan hadiah mahal-mahal, bukan juga pemberian-pemberian besar, tabungan buat masa depan mereka. Enggak ada yang lebih berharga daripada memori kebersamaan indah antaramu dengan mereka. Jadilah rumah tempat anak merasa nyaman denganmu. Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita lihat lagi perlakuan Nabi Muhammad kepada anak-anak, biar kita bisa contoh untuk kita praktekkan kepada anak kita dan kita praktekkan kepada anak-anak yang lain. Bukankah Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semuanya? Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada seorang anak kecil, poninya lucu sekali. Nabi gemes bermain-main dengan poni anak ini. Kemudian Nabi Muhammad menyebul-nyebulnya. Apa nih bahasanya ya? Disebul. Tahu ya? Iya, ditiup. Ditiup, maaf ya, saya orang Jawa. Ditiup-tiup sama Nabi poninya tersebut. Terbangan poninya, ditiupin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niupnya tapi kayak ada ludah-ludahnya gitu. Ibu-ibu sekalian, sejak hari itu sampai di masa tuanya, anak ini dikenal dengan anak yang selalu ada aroma wangi di ubun-ubunnya. Efek dari Nabi Muhammad bermain-main dengannya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad satu hari di hari raya, ini anak agak gedean, nah kita agak naik nih ya. Satu hari di hari raya, Nabi Muhammad melihat anak-anak kecil sedang bermain-main. Nabi sengaja berjalan-jalan di hari raya tersebut. Habis selesai sholat id, Nabi Muhammad lihat anak kecil pada pakai baju baru, pada main-main. Nabi deketin mereka, kemudian ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Udah girang, senang semuanya. Baik semuanya, baik, alhamdulillah Rasul. Salaman sama Nabi Muhammad. Habis itu Nabi tinggalkan mereka. Kelihatan ada seorang anak kecil, umurnya sedikit seumuran mereka juga, kayak 7 tahun, 8 tahun gitu. Ada di samping tembok rumah orang, ngeliatin, ngintip-ngintip anak yang lagi pada main itu. Nabi mendekatinya, kemudian berkata, "Nak, yang lain lagi pada main, kamu kenapa nggak bermain bersama mereka?" Dia dengan tanpa memandang wajah Nabi, dia main-mainin kukunya yang terlihat ujungnya hitam, kakinya tidak beralas, bajunya udah nggak jelas warnanya, kelihatan udah nggak mandi berapa hari ini anak. Ditanya sama Nabi, "Nak, kok nggak ikutan main sama yang lain?" Anak tersebut menjawab, "Apaan? Mereka punya orang tua ngurusin mereka." Nabi menunduk hingga sejajar sama anak tersebut. Ini juga nih cara berkomunikasi. Bu, kamu kalau ngelihat anak kamu sedih, kamu posisinya mata kamu harus lebih rendah daripada mata anak kamu. Kalau kamu kepengen dia mengungkapkan perasaannya, kesedihannya, emosinya, kemarahannya,
Jangan kamu minta dia untuk memandang padamu. Jangan kamu bilang, kamu kenapa kayak gitu? Lihat mama sini. Udahlah sedih tambah sedih tuh anak. Biasakan kontak mata dengan anak. Melatih anak tersebut untuk memiliki keberanian menghadapi dunia. Dia merasa dunia adalah tempat yang aman baginya. Sebab kalau orang tuanya membuatnya takut, bahkan dari masa anak-anaknya, bagaimana mungkin dia akan merasa bahwa dunia adalah tempat yang aman? Dia gak merasa aman darimu. Bagaimana bisa merasa aman dari selainmu? Ada banyak ibu-ibu nih, gak pada belajar bagaimana cara mendidik anak. Kerjaannya nakutin anak mulu. Jangan nangis, jangan nangis, ada polisi. Pak polisi tangkep nih anak saya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Alhamdulillah pada ngaku. Kesian anak kamu dari kecil udah ditakut-takutin hal-hal yang bahkan gak ada gitu. Yang beneran ada aja kamu gak perlu menakut-nakuti dia, apalagi yang gak beneran ada, Bu. Nah, cepetan tidur, ntar ada kuntilanak loh. Ya Allah, Bu, kalau kamu lihat kuntilanak kamu duluan yang kabur. Lagian kan gak ada itu. Gak ada, Ustazah. Enggak, saya gak pernah lihat. Yang ada jin tadi itu ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi deketi anak tersebut. Nabi menunduk. Dipandanginya wajah anak itu dan bertanya, wa aina abuka ya waladi? Memangnya bapak kamu kemana, nak? Tadi kan ditanya kenapa nggak main. Apaan? Mereka punya orang tua, punya bapak yang kasih mereka. Jadi Nabi nanya, memangnya bapak kamu kemana, sayang? Anak tersebut menjawab, Abi mat lamma ghaza ma'a Rasulillah. Bapak saya udah mati waktu pergi perang sama Nabi. Dia bahkan gak tahu bahwa yang nanya kepadanya adalah Nabi Muhammad. Wa aina ummuka ya waladi? Ibu kamu kemana, nak? Ummi tazawwajat. Ibu saya udah kawin lagi. Udah gak peduli lagi sama saya, punya keluarga yang baru. Perhatian buat para janda. Kamu kalau janda punya anak, jangan mau sama laki-laki yang hanya mau sama kamu tapi gak mau sama anak kamu. Jangan mau. Jangan mau. Sebab laki-laki tersebut kamu bisa menjadi salah satu dari dunianya, tapi bagi anakmu, apalagi kalau dia masih kecil, kamu baginya adalah seluruh dunianya. Kesian. Saudara sekalian, Nabi kemudian mengulurkan tangannya. Anak itu meletakkan tangannya di tangan Nabi Muhammad. Nabi kemudian menggandengnya. Nabi Muhammad ajak masuk dia ke rumahnya, membawanya ke rumahnya, kemudian memanggil istrinya Aisyah. Ya Aisyah, mandikan dia, bersihkan tubuhnya, kasih dia makan. Makanan kita hari raya, semua orang ada makanan di rumah mereka. Nabi kemudian bilang, aku akan mencarikan baju untuknya. Nabi berangkat ke rumah Sayyidah Fatimah putrinya. Di sana Nabi ketemu sama Sayyidina Hasan yang usianya saat itu kurang lebih seusia atau badannya kurang lebih sama badannya anak ini.
Nabi minta, ini Nabi nih Bu. Nabi bilang sama Sayyidina Hasan, wahai Hasan, di rumahku sedang ada saudaramu nggak punya baju. Bolehkah kamu berikan baju barumu, wahai Hasan, untuk diberikan padanya? Semoga Allah memberimu, memakaikanmu baju baru di akhirat nanti, wahai Hasan. Bu, Nabi nggak janjiin sesuatu yang duniawi, biar anak dari sejak kecil ngerti bahwa hidup di dunia bukan cuma soal dunia. Kamu bakal capek terus kalau kamu selalu yang kamu urusi dari anakmu adalah urusan dunianya aja. Kamu bakalan capek, Bu. Jadi kalau kamu mau menjanjikan sesuatu kepada anakmu, janjikanlah sesuatu yang lebih tinggi. Bikin anak punya niat-niat yang bagus terhadap segala sesuatu. Kayak Nabi nih, Hasan, kasih baju barumu nak, Allah akan memakaikanmu pakaian yang indah di akhirat nanti. Sayyidina Hasan yang memang sudah dibentuk ibunya, ayahnya, kakeknya, dia pun segera mengeluarkan, mengganti baju barunya, dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Dia pakai baju yang lama, kemudian baju baru tersebut dibawa sama Nabi Muhammad ke rumah beliau. Kita kan kalau urusan nabung-nabung selalu aja urusannya sama dunia. Kalau urusan kebaikan kita selalu aja bilang sama anak kita tuh urusan dunia. Nah, kalau kamu belajar, kamu nanti pinter lulus sekolah, hasilnya bagus, mama akan kasih kamu hadiah. Selalu aja urusan-urusannya itu yang duniawi. Siapa di antara kita yang menjanjikan kepada mereka sesuatu yang ukhrawi? Nah, belajar yang rajin, belajar yang pinter, biar kamu bisa jadi umat Nabi Muhammad yang bermanfaat. Katanya ya nak, Nabi Muhammad bilang sebaik-baik umatku adalah yang paling bermanfaat kepada yang lainnya. Nah, jadilah bermanfaat, biar Allah sayang sama kamu, Nabi Muhammad sayang sama kamu. Kalau Allah, Nabi Muhammad sayang sama kamu, beres semua urusan nak, di dunia maupun di akhirat. Gitu. Saya ingat saya punya guru. Dulu kalau pagi-pagi anaknya sekolah SD, satu kiai saya di Jawa, dia kasih sama anaknya itu uang. Istrinya ya, istri kiai saya, dia kasih anaknya nih uang. Terus dia bilang, nak, yang ini nih nak ya, buat kamu jajan. Yang ini buat kamu tabung. Dari mama, buat jadi tabungan mama, tabungan kamu juga. Ini kamu tabung ya nak ya. Maksudnya gimana mah? Kasihin sama temen kamu yang gak punya. Kasihin sama kalau kamu ketemu pengemis di jalanan, kalau kamu ketemu orang susah di jalanan, kasih ini nak, uang yang ini, biar jadi tabungan kita berdua ya nak ya. Semoga di hari akhirat nanti Allah selamatkan kita. Begitu seharusnya orang yang beriman mengaitkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.
Saudaraku sekalian, Nabi pulang ke rumahnya bawa baju lebaran tersebut. Sampai di rumah Sayyidah Aisyah udah selesai memandikan anak ini, disabunin, dikeramasin. Habis itu dipotongin kuku-kukunya. Habis itu disuapin makanan. Habis selesai, Nabi Muhammad datang bawa pakaian tersebut dipakaikan kepadanya pas muat. Habis itu Nabi Muhammad bilang sama dia, sesudah sekarang mukanya jadi kelihatan cakep, ada binar matanya, seneng, bahagia. Nabi kemudian deketin dia. Nabi Muhammad pandang matanya kemudian berkata, "Nak, mulai hari ini jangan sedih lagi ya nak ya." Bu, bukankah kamu lebih sering berkata kepada anakmu, jangan nakal? Bukankah kamu lebih sering mengancam anakmu, awas ya kalau jajan sembarangan? Pernahkah kamu duduk berdua dengan anakmu dan berkata, "Nak, jangan sedih lagi mulai hari ini"? Betapa rindu kita terhadap ajaran Islam terpraktekkan dalam kehidupan kita. Betapa rindu kita kepada orang-orang yang mempraktekkan Islam dalam kehidupannya. Betapa indahnya kalau kamu sebagai salah satunya. Ini ajaran Islam, Bu, Kak, Dek, Nak. Bukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan ancaman-ancaman, bukan hukuman-hukuman. Enggak gitu, enggak gitu. Nabi memandang anak ini kemudian berkata, bukan anaknya loh Dek, Kak, Bu, bukan. Anaknya entah siapa. Kamu bisa bayangkan seseorang yang bahkan terhadap anaknya orang, salah satu dari sahabat beliau, yang bahkan dianya tuh nggak ngamalin sunnahnya Nabi. Dia nikah lagi ketika suaminya meninggal, bukan yang ngurusin anaknya, malah sibuk dengan keluarga barunya dan menelantarkan anaknya. Tapi lihat bagaimana perlakuan indah Nabi besar Muhammad. Anakmu tidak perlu patah hati dari dirimu, camkan itu. Anakmu nggak perlu sakit hati dari perlakuanmu ataupun ucapanmu, nggak perlu. Biar anak saya tahu kalau saya ini disiplin, nggak perlu. Anak kamu nggak perlu tahu pencapaianmu, disiplinmu, ketegasanmu, kekerasanmu. Anakmu perlu kasih sayangmu. Anakmu perlu kasih sayangmu. Kalau saya sayangin Ustazah, anak saya ntar manja. Siapa bilang? Ibu, kamu perlu tahu, saya seumur hidup nggak pernah tahu rasanya dipukul sama abah saya, nggak pernah tahu rasanya dipukul sama ibu saya, nggak pernah tahu. Apakah menurutmu saya perempuan yang manja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Enggak. Justru sebaliknya, Bu. Tak ada yang lebih diperlukan anak-anakmu daripada kasih sayangmu. Nabi pandangin anak ini. Kemudian Nabi Muhammad
Muhammad berkata, jangan sedih lagi ya nak mulai hari ini, sebab untukmu telah digantikan. Aku adalah ayahmu sekarang. Wanita yang memandikanmu tadi, Aisyah, adalah ibumu mulai sekarang. Putriku Fatimah adalah saudarimu mulai sekarang, kakakmu mulai sekarang. Waduh, girang banget, seneng banget. Dia langsung pamitan mau main barengan sama temen-temennya. Diizinin sama Nabi, dilari-lari menuju temen-temennya. Kemudian sampai sana dia bilang, "Hei, saya dong sekarang udah punya saudara baru, udah punya ibu baru, udah punya bapak baru." Anak-anak yang lagi pada main tuh berhenti semuanya, ngeliatin dia yang tadinya kelihatan dekil, kelihatan kotor, sekarang udah kelihatan cakep, udah kelihatan segar, pakai baju baru pula. Semua berhenti dari permainannya, kemudian berkata, "Saudara saya dong Fatimah, ibu saya dong Aisyah, ayah saya dong Nabi Muhammad." Ayah saya Nabi Muhammad. Itu anak yang asalnya pada seneng jadi pada gigit jari sambil bilang, "Ya lait abauna yamutuna fil ghazwah." Wah, coba ya bapak saya juga mati waktu pergi perang sama Nabi. Keindahan perilaku orang tua kepada anak dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi itu kalau ada sahabatnya yang meninggal dunia di medan perang dan sahabat tersebut punya anak-anak kecil atau remaja, belum menikah gitu maksudnya, Nabi akan mengambil tugas penting berupa menyampaikan kabar duka kepada keluarga. Dan itu ibu-ibu sekalian bukan main-main. Tugas menyampaikan duka kepada keluarga bukan main-main. Jangan salah-salah. Jangan salah-salah. Karena kalau salah-salah traumanya, kesedihannya bisa panjang. Kita tuh bahkan disuruh ketika menyampaikan kabar duka tuh ada ilmunya. Jangan menyampaikan kabar duka di saat orang tersebut lagi lapar. Kalau kamu tahu dia mungkin sedang lapar, sebelum kamu sampaikan kabar duka, kasih makan dulu. Sampai dikasih ajaran dalam Islam. Kenapa? Orang bu kalau habis dengar kabar duka lupa melapar, bisa-bisa nggak makan-makan, yang akhirnya bisa-bisa pingsan, sakit, bahaya keadaannya. Menyampaikan kabar duka ini bisa jadi salah satu cara biar orang menerima kabar dukanya nggak jadi hantaman tapi sentuhan. Sebaiknya kalau kamu menyampaikan kabar duka, sekalian siapkan bahu dan pelukan untuk menenangkan. Dan itu yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu sekalian, waktu perang Mu'tah, Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, saudara sepupu beliau, abangnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far lagi punya anak kecil-kecil banyak bu, dengan istrinya Asma binti Umais. Nabi datang ke rumahnya, kemudian disambut sama Asma. Ketika
Ketika Asma datang menemui Nabi, keluar pula lah anak-anaknya. Sesudah anak-anaknya kumpul semuanya, Sayyidah Asma nanya, binti Umais ya, bukan binti Abu Bakar. Karena Sayyidah Asma binti Abu Bakar kawinnya sama Sayyidina Zubair ibn al-Awam. Yang ini Asma binti Umais kawin sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, kau datang ke rumah kami menyampaikan berita apa wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, aku ingin menyampaikan kepadamu kabar tentang Ja'far bin Abi Thalib. Asma karena sudah dewasa, dilihatin wajah Nabi, kemudian berkata, adakah dia tak akan kembali lagi wahai Rasul? Nabi Muhammad mengangguk. Asma segera menutup mulutnya, kemudian masuk ke dalam rumahnya karena dia pengen nangis kan, dan dia nggak mau tangisannya sampai mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dia masuk ke dalam kamarnya, tinggal anak-anaknya. Nabi Muhammad kemudian segera mendekati mereka dan memeluk semuanya. Nabi Muhammad memeluk semuanya, kemudian berkata, nah, mulai hari ini aku menjadi ayahmu, menjadi ayah kalian. Tiap kali kalian rindu kepada ayah kalian, datanglah ke rumahku. Rumahku selalu terbuka untuk kalian. Setiap kali kalian pengen deket sama ayah kalian, mau apapun aja itu, datanglah kepadaku. Aku akan siap untuk kalian semuanya. Ayah kalian sudah berpulang kepada Allah. Anaknya nangis, tapi nangisnya di pelukan Nabi Muhammad. Dan betapa indahnya sebuah musibah yang digantikan dengan sebuah kenyamanan yang jauh lebih indah. Begitu cara Nabi memperlakukan anak-anak. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ma qaharani wala naharani. Nabi Muhammad tuh nggak pernah bentak saya, nggak pernah marahin saya, nggak pernah sekalipun dalam kehidupannya. Padahal aku berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, khadamtur Rasul 10 sinin. Saya khidmah di rumah Nabi, jadi pelayannya Nabi, nyapuin rumahnya Nabi, cuciin piringnya Nabi, cuciin bajunya Nabi. Benar-benar khidmah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawain sendalnya Nabi kalau Nabi lagi pergian. Sebelum tugas itu diambil oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Lebih kepada urusan rumah tangga Sayyidina Anasnya dibagi-bagi kemudian. Saudara sekalian, katanya Anas, saya khidmah sama Nabi 10 tahun, dari Nabi Muhammad datang sampai Nabi Muhammad wafat di Madinah. Karena Anas orang Madinah. 10 tahun itu tidak sekalipun Nabi membentak saya. Tidak sekalipun Nabi Muhammad memarahi saya. Bahkan kalau saya bikin salah, misalnya memecahkan sesuatu, kalau ada keluarganya yang mau marah, Anas, kenapa kamu pecahkan ini? Nabi Muhammad bilang, da'uh, illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'al. Jangan dimarahin Anasnya, biarin. Kalau Allah tidak menghendaki barang itu pecah, nggak akan pernah pecah.
tempat anak pulang, kamu ibunya, kamu harus menjadi seperti itu bagi anakmu. Jadi rumah, tempat pulang bagi hati anak-anakmu, tempat ternyaman bagi hati anak-anakmu. Umi saya almarhumah 3 tahun yang lalu. Saya kalau lagi ada susah-susah, emang Ustazah pernah susah? Iya. Saya kan juga manusia, Bu. Emang gak boleh susah? Ada aja susahnya kan. Kita masih di dunia kan. Susah seneng ganti-ganti. Akhirat baru, tempat seneng sendiri, tempat susah sendiri. Bainal jannah wan nar, antara surga atau neraka. Tapi kalau di dunia mah normal, semua orang pasti ada susahnya, semua orang pasti ada sedihnya. Bahkan sesudah saya menikah, ibu-ibu sekalian, waktu umi saya masih ada, kalau susah-susah saya pulang ke rumah, saya liatin umi saya. Kadang saya cuman pelukin aja, pelukin. Atau kalau enggak pas umi lagi tidur, saya pelukin dari belakang. Saya cium-ciumin tangannya. Udah gitu aja. Kadang bahkan saya nggak perlu cerita. Semua gundah gulana itu hilang dengan sendirinya, seolah ketika memandang wajah umi saya, dunia masih baik-baik saja. Karenanya, Bu, sejak umi saya meninggal, saya sering sedih. Saya ridho, tentu saja. Apapun keputusan Allah SWT, saya ridho. Saya hanya sering rindu tangan saya pegang, rindu pelukan, rindu aroma tubuh umi saya, rindu tengadah tangannya, rindu untuk dia bilang, nggak apa-apa Im, apa-apa, cuman dunia aja kok. Umi saya, nggak apa-apa, sering banget bilang begitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nok, cuman manusia kok gitu, nggak apa-apa. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tahu yang mendengar di sini ada banyak ibu. Yang saya 23 tahun menikah belum atau tidak dikaruniai anak sama Allah SWT. Karenanya saya sampaikan hal ini padamu, biar kamu nggak nyesel. Yang anakmu rindukan darimu bukan ilmu pengetahuanmu, bahkan bukan uangmu, bukan pemberian mahalmu, bukan. Yang anak rindukan darimu adalah kenyamanan saat anak bersama denganmu, pelukan hangat, dekapan, ucapan menenangkannya. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, ini cuman dunia. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, dia cuma seorang manusia. Kamu boleh sedih, galau, kalau orang itu adalah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad manusia, tapi tidak selayaknya manusia. Ia adalah batu permata di antara kerikil-kerikil. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Anas
Dia bilang sekali aja Nabi Muhammad menegur saya. Kapan itu? Saya dikasih pesen sama Nabi, Anas, tolong ya Nas, kamu pergi ke rumah Fulan bin Fulan, amanat saya nih, sampaikan sama dia. Lebih ya Rasulullah. Nas, umurnya mungkin waktu itu 13-12 tahun gitu Anas. Nas, lebih Rasul, saya buru-buru Nas, ini hajat darurat penting, yang cepet ya Nas. Lebih Rasul, Anas, cepet ya Nas. Iya Rasul. Kata Anas, karena Nabi bilangnya cepet ya, saya sampai lari. Lama-lama capek, jalan pelan, lama-lama capek, jalan pelan. Saat itulah Anas lihat temen-temennya lagi pada main. Anas penasaran, apaan sih itu? Kerumunan. Dia pun masuk sampai di area permainan. Ternyata seru banget. Anas transit di situ. Anas mangkal di situ. Lupa sama pesennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas terus ngeliatin, kalau ada yang menang, ya, kalau nggak menang, nggak ikut main, cuman nontonin orang-orang pada main. Tinggal Nabi aja di rumah. Lama bener si Anas. Katanya Anas, saya masih terus main dengan khusyuk main ya, ketika saya merasakan ada tangan harum yang menutupi mata saya. Seraya berkata, Ainal wasiya Anas, Ainal wasiya Anas. Mana yang saya pesenin tadi Nas? Mana yang saya pesenin tadi Nas? Dia bilang, saat itulah saya ingat pesennya Nabi Muhammad tadi. Saya pun berbalik dan saya dapati Nabi Muhammad tersenyum. Saya bilang, sekarang ya Rasulullah. Saya kemudian kabur dari situ. Tuh cara Nabi Muhammad menegur, indah. Nggak ada kata-kata kasar, apalagi kata-kata kotor. Bu, nggak gitu caranya, nggak gitu caranya. Kalau bahkan kepada anak yang seharusnya kamu menjadi juara dalam menyayanginya, kamu lontarkan kata-kata kasar, bahkan kata-kata kotor. Bagaimana caramu menunjukkan kasih sayang kepada selain dia? Kalau bukan dari kamu, ibunya yang seharusnya jadi juara nomor 1 dalam menyayangi dia, dari siapa lagi kamu pikir anakmu bisa mendapatkan kasih sayang? Kamu pikir siapa yang bisa nyayangin anakmu selain kamu? Pak Camat, siapa yang kamu harap nyayangin anak kamu kalau bukan kamu? Kalau kamunya kasar, kamunya berkata kotor, kamunya keras kepada dia, kamu pukul dia, kamu jewer, kamu hardik dia, kamu kata-katain dia, kamu permalukan dia di hadapan teman-temannya, dari siapa lagi anakmu akan merasakan kasih sayang, Bu? Saya harap kamu sungguh-sungguh mendengarkan ucapan saya. Nabi sudah mencontohkannya kepada kita.
Nabi sudah mencontohkannya kepada kita. Jika bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Bukankah kita adalah umatnya? Bukankah kita adalah umatnya? Cerita terakhir, Nabi Muhammad lewat di jalanan. Ustazah kok sering banget ya Nabi Muhammad lewat di jalanan? Iya. Kan di sekitar jalanan kan ada anak-anak begini begitu, segala macam. Nabi lewat di jalanan. Ketika beliau melihat ada seorang anak kecil lagi mainan burung. Nabi deketin dia, disapa sama Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Lagi apa kamu nak? Rasul, suara burung saya cakep banget dah Rasul. Sini deh Rasul. Nih liatin Rasul. Suaranya cakep banget kan Rasul? Nih main-mainan sama burungnya. Burungnya bersenandung, berkicau. Burungnya berkicau. Kata Nabi, nak, kamu tahu nggak? Burung itu nggak lagi berkicau. Terus lagi apa Rasul? Lagi berzikir, nak. Nabi kemudian membawakan ayat Quran, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini, tidak di bumi ataupun di langit, kecuali semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian yang tidak memahami suara tasbihnya. Oh gitu Rasul. Jadi ini burung saya bukan berkicau tapi lagi berzikir ya Rasul. Iya nak. Makasih Rasul. Nabi jalan. Cukup besar anaknya, kayak di atas 12 tahunan gitu, di atas itu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, sampai satu hari burung ini mati. Burungnya ini mati. Sebelum itu si anak ini karena memang Nabi Muhammad perlakuannya begitu indah kepada dia jatuh hati sama Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lagi sholat jamaah, dia selalu ada. Kalau Nabi Muhammad lagi apa-apa, dia selalu ada. Anak belia ini, anak tanggung ini ya. Sampai Nabi itu setiap kali ngelihat dia, Nabi Muhammad bilang gini, ya Zuhair, mada fa'alan Nugair. Hai, nak, apa yang sedang dikerjakan burung kecilmu itu? Lagi berzikir Rasul. Burung saya lagi zikir. Senang girang gitu. Satu hari burungnya mati. Sedih bener. Tapi orang di sekelilingnya kan gak ada yang ngerasain kesedihannya. Lah timbang burung doang segitunya. Bu, anakmu ketika ada beban-beban dalam kehidupannya, kamu jangan pernah mikir bahwa segitu aja loh kamu mikirinnya sampai kayak begitu. Saya kesian, ada banyak anak-anak yang bahkan terganggu sekolahnya, yang bahkan terganggu kehidupannya hanya karena mendapatkan bulian dari teman-temannya yang dia tidak bisa menceritakan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena setiap kali dia bercerita apapun kepada ibunya, ibunya cuma bilang, alah cuma segitu aja. Ibunya meletakkan dirinya dalam posisi anaknya. Bu, ujian aja disesuaikan sama level sekolah. Allah tuh kasih ujian juga kayak begitu sama anak-anak kita juga. Ujian buat anak kamu terasa ringan bagi kamu, ya kamu udah emak-emak. Tapi buat anakmu ujian itu terasa berat bagi dia. Nggak ditemenin sama seorang anak yang populer
di sekolah bisa jadi hantaman keras. Dikatain sama temen yang ada di depannya bisa jadi hantaman keras bagi dia. Direbut bolpennya, direbut alat tulisnya, bisa jadi itu adalah ujian yang sangat besar bagi dia. Kamu ikut serta menanggungnya seharusnya. Datanglah dalam kehidupan anak-anakmu. Kamu selalu dikasih sinyal kok sama Allah. Bu, kamu seharusnya jadi orang yang paling mengerti anakmu. Kamu seharusnya jadi orang tua yang paling mengerti anakmu. Kalau melihat anak begini begitu, coba cari tahu kenapa. Cari tahu. Buat anakmu menceritakan dan hilangkan penghakiman. Jangan juga semua isinya perintah. Kadang anak tidak sedang ingin diperintah, ia hanya ingin didengar. Pinjamkan dua telingamu setiap kali anakmu bercerita. Itu salah satu dari tugas utama menjadi orang tua. Saya sering ditanya, Ustazah, gimana caranya jadi pembicara yang bagus? Saya bilang kamu akan jadi pembicara yang bagus kalau kamu terlatih mendengar. Kalau kamu terlatih mendengar, kamu bahkan bisa mendengar yang tidak disampaikan orang. Kayak saya nih, ngelihat muka-muka kamu, saya tahu ada yang lagi lapar di sini, ada yang lagi ngantuk di sini. Saya tahu ada yang lagi kegerahan di sini. Saya tahu ada yang pikirannya sedang kemana-mana. Ada yang lagi dari tadi itu pikirnya kayak gini. Saya emang gak terlalu perlu ilmu ini, saya belum punya anak. Ada tuh. Ada juga yang mikir kayak udah terlambat deh, anak saya udah gede-gede, udah pada kawin semua. Ada, gitu kan? Gak apa-apa bu, buat jadi muhasabah. Ilmu selalu indah. Apalagi dengan kamu saya ceritakan bagaimana perlakuan Nabi Muhammad kepada anak-anak. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Saya tuh kalau dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, saya mikir, ya Allah, beruntung banget saya punya Nabi Muhammad. Ya Allah, senangnya punya Nabi gak punya celah, punya Nabi gak punya cacat, punya Nabi dengan akhlak sempurna, punya Nabi yang relate buat semua dari kita, punya Nabi yang begitu penuh kasih sayang, punya Nabi yang kepadanya kita selalu bisa menjadikannya rumah tempat kita pulang, tempat ternyaman. Saat kita mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, bukan? Tempat paling senang, keadaan paling menyenangkan ketika saya bercerita tentang Nabi Muhammad. Bagi kamu juga bukan? Tempat paling enak ketika kita dengar cerita tentang Nabi Muhammad. Kayak urusan-urusan dunia jadi jauh lebih ringan gitu. Kayak tempat healing paling strategis saat kita diperdengarkan tentang kisah-kisah indah baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, burungnya mati. Ceritanya belum habis tuh. Keluarganya pada
semacam, duh kamu urusan burung doang segitunya, udah berhenti nangis, gak usah nangis gitu, burung doang loh. Lagi kayak begitu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dia pun bergegas membukanya. Fa'idzan bih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun amamal bab. Ternyata Nabi Muhammad berdiri di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi Muhammad dengan tersenyum. Nabi tubuh ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Nabi kalau ngomong selalu diiringi dengan senyuman. Dia jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Kelihatan sembab matanya habis nangis. Dia nanya, "Rasulullah mau ketemu Bapak?" "Enggak. Saya mau ketemu kamu." "Rasulullah lagi lewat sini terus cari saya?" "Enggak. Saya datang dari masjid. Mau ke rumah ini mau ketemu saya Rasul?" "Iya." "Oh, ada tugas Rasul? Ada yang harus saya lakukan?" Maksudnya kayak misalnya Nabi Muhammad nyuruh dia, kumpulin deh anak-anak sebaya kamu, saya mau ada hal yang saya perlu lakukan, misal. Bisa aja kan, namanya Nabi Muhammad kan pasti urusan-urusan penting nih. Nabi datang ke rumahnya sengaja dari masjid mau ketemu dia. Dia kan udah merasa ada hal penting apa nih. Apa yang bisa saya lakukan wahai Rasulullah untukmu? Nabi Muhammad bilang, nggak ada nak. Dengerin bu, dengerin. Saya ketika awal kali mendengarnya, saya merasa hati saya menghangat. Saya merasa hati saya menghangat. Kemudian hangatnya hati saya merembes ke mata saya, membuat mata saya segera dihujani dengan air mata. Duhai, alangkah indahnya dirimu wahai Rasulullah. Bagaimana caramu memperlakukan anak-anak wahai Rasul? Bagaimana kami dapat meneladanimu? Bu, Nabi Muhammad menjawab, "Nah, aku dengar burung kesayanganmu mati, maka aku datang dari rumahku ke rumahmu untuk bertakziah kepadamu dan menghiburmu. Semoga Allah menggantikan untukmu kesenangan yang lain." Bayangkan indahnya hati seseorang yang ketika mendengar umatnya yang kecil kematian burungnya, dia datang dari rumahnya menuju rumah anak kecil tersebut untuk bertakziah kepadanya. Wabil mu'minina raufur rahim. Terhadap umatnya beliau rauf, nggak tegaan. Rauf, kata orang Jawa, emanan, sayang gitu, mau orang sayang gitu. Rauf, rahim, penuh sayang, penuh cinta. Bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, kita akhiri majelis kita ini dengan niat, semoga mulai hari ini biarkan keluarga kita merasakan lebih kasih sayang dari kita. Insya
mulai hari ini biar Nabi Muhammad jadi teladan kita dalam membesarkan anak-anak kita, dalam menyayangi keluarga kita. Mulai hari ini kita berniat semoga menjadi rumah ternyaman buat orang-orang yang kita sayang. Mulai hari ini kita berniat semoga jadi umat Nabi Muhammad yang bisa menebarkan kasih sayang kepada semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amil lana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, telah kami dengar bagaimana perlakuan Nabi Muhammad kepada anak-anak. Ya Allah, jangan jadikan jatah saya hanya sekedar menceritakannya, dan jangan jadikan jatah saudari-saudari saya yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan kajian ini hanya sekedar mendengarkannya. Ya Allah, mampukan kami mengamalkannya. Ya Allah, mampukan kami mengamalkannya. Ya Allah, menjadi rumah paling nyaman bagi semua orang-orang yang kami sayang. Menjadi tempat paling hangat bagi kembalinya hati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah, ya Allah, jangan jadikan jatah kami hanya sekedar menceritakan ataupun mendengarkannya. Ya Allah, mampukan kami untuk mengamalkannya. Ya Allah, dan kami pun mohon padamu. Ya Allah, rasakan kepada kami damai kasih sayang Nabi Muhammad untuk kami. Ya Allah, rasakan kepada kami damainya kasih sayang Nabi Muhammad untuk kami. Ya Allah, ya Allah, bukankah Nabi Muhammad selain Nabi dari para sahabat-sahabatnya adalah Nabi kami juga? Maka bukankah sebagaimana Nabi Muhammad selalu menjadi rumah paling nyaman bagi seluruh sahabat-sahabatnya, bahkan yang paling kecil-kecil di antara mereka? Ya Allah, jadikanlah pula Nabi Muhammad rumah paling nyaman bagi kami. Ya Allah, kembalikan kami kepada Nabi Muhammad. Biarkan hati kami merasakan kasih sayangnya. Ya Allah, biarkan hati kami merasakan sejuk hangat pelukannya. Ya Allah, biarkan hati kami merasakan damai cintanya untuk kami. Ya Allah, ya Allah, jika Engkau telah izinkan kami saat ini mendengarkan kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad, ya Allah, jika hari ini lisan saya Kau izinkan menceritakan tentang sedikit kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak kecil, dan Kau izinkan telinga saudari-saudari saya
mendengarkan kisah sedikit tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, hari nanti izinkan mata kami sungguh-sungguh bisa menatap wajahnya. Izinkan suatu hari nanti telinga kami sungguh-sungguh kau izinkan untuk mendengar indah suaranya. Lisan kami ya Allah, izinkan untuk sungguh-sungguh dapat berucap salam langsung di hadapannya. Ya Allah, jangan halangkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, bukankah apa yang kau berikan kepada Nabi, kepada seorang Nabi akan juga menjadi pemberian terbanyak yang kau bagi-bagikan kepada umatnya. Ya Allah, bagikanlah kasih sayang yang kau telah berikan kepada hati Nabi Muhammad. Bagikanlah pula ke dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami seseorang yang mampu menebarkan kasih sayang kepada siapapun ya Allah, terutama kepada keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang salehah. Bimbinglah keluarga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah. Ya Allah, hidupkan kami sebagai umat Islam, matikan kami pula sebagai umat Islam. Di padang mahsyar jadi umat Islam, dimanapun saja kami berada sebagai umat Islam. Ya Allah, Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah, tanpa kami minta. Maka jadikanlah kami semuanya sebagai umat Nabi Muhammad di saat ajal datang menjemput kami ya Allah, dan kami memintanya padamu. Masakah yang memberi tanpa diminta akan menolak ketika kami meminta? Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ya Allah, berkahilah semua yang hadir. Yang sakit-sakit di antara kami sehatkanlah ya Allah. Yang sedang sulit di antara kami mudahkanlah ya Allah. Yang sedang sempit di antara kami lapangkanlah ya Allah. Hajat-hajat kami semuanya kabulkanlah ya Allah. Berkat baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Nggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya sampaikan kepada guru saya Hubabah Nur, saya bilang, Hubabah, doakan saya bikin acara maulid. Beberapa tahun silam saya telepon beliau, saya bilang doakan acaranya berkah. Beliau bilang, Halimah, hadhihi ni'mah azimah tahtaj ila syukri. Beliau bilang, Halimah, nikmatnya bisa buat majelis maulid, bahkan nikmat untuk sekedar hadir majelis maulid adalah nikmat besar yang harus disyukuri, yang kalau disyukuri Allah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri bakal ditambahi. Kalau kita syukuri, kita hargai nikmat kita hadir di majelis maulid, insya Allah Allah tambahi, tahun-tahun depan tetap bisa bikin majelis maulid. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Tapi kalau kamu ingkari, kalau kamu menganggapnya sebagai kenikmatan kecil, kalau kamu menganggapnya sebagai ya daripada nganggur di rumah, ya daripada tidur mendingan deh dengerin ada orang bikin majelis maulid, kamu tidak menghargai kenikmatan tersebut, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat besar. Wa awwalul azab, dan awal azabnya tersebut adalah raf'un ni'mah, adalah diangkatnya kenikmatan tersebut sehingga di masa-masa berikutnya kita tidak ditakdir Allah untuk hadir majelis maulid kembali. Na'udzubillah. Ibu, kalau umur ibu sampai tahun depan pengen hadir lagi apa enggak? Adik-adik, kalau tahun depan umur panjang mau hadir lagi apa enggak? Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, kata Habib Ari Habsyi. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Nggak ada lagi yang kayak majelis maulid dalam rangka bikin seneng hati yang hadir. Subhanallah. Nggak di mana. Kalau hadir majelis maulid, asal majelis maulidnya benar, asal majelis maulidnya khusyuk, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan apapun. Hadir majelis maulid bener, sampai seanak-anak kecil yang hadir pada girang, pada seneng, pada hatinya berbunga-bunga, ketawa-ketawa, lari-lari, seneng bener. Coba perhatikan, semua seneng hadir majelis maulid. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, kata Habib Ali Al-Habsyi. Nggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Sebab katanya Nabi Muhammad, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, kita ngobrol nyebut nama orang soleh, turun rahmatnya Allah. Dan Nabi Muhammad nggak bilang tanzil, tapi tanazzal. Turun berketerusan, turun lagi, disebut lagi, turun lagi, disebut lagi, turun lagi. Rahmatnya Allah berketerusan turun selagi disebut nama orang-orang soleh. Kalau nama orang soleh disebut bisa menurunkan rahmat, bagaimana jika yang disebut adalah ainur rahmatillah, adalah
hakikat rahmatnya Allah. Yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi begitu disebut nama Nabi Muhammad, turun rahmat. Dan tidak ada majelis lebih banyak disebut nama Nabi Muhammadnya daripada majelis maulid. Betul nggak? Belum ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi salli ala Muhammad. Berapa banyak nama Nabi Muhammad disebut-sebut dalam majelis-majelis maulid. Maka teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, majelis maulid nggak ada ceramahnya aja, itu udah menurunkan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ceramahnya tuh sebenarnya nggak penting. Jadi kalau saya nggak begitu didengerin nggak apa-apa. Kalau nggak usah pakai ceramah sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman kayak rugi gitu ya punya ya. Masya Allah. Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Dha majma' yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Sebab di majelis maulid tuh nama Nabi Muhammad disebut-sebut, insya Allah kalau sungguh-sungguh Nabi Muhammadnya hadir. Kata Habib Ali Habsyi, bukan kata saya. Yang ngomong ini orang yang sungguh-sungguh melihat sehingga bisa ngasih tahu kita. Dan Nabi kalau sudah hadir suka ngajak-ngajak. Makanya kata Habib Ali Habsyi, yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Di majelis maulid dihadirin sama Nabi Muhammad dan dihadirin sama alam barzakh, sama orang-orang yang sudah wafat dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sayyidah Khadijah berkenan hadir. Mudah-mudahan Sayyidah Fatimah berkenan hadir. Apalagi habis disebut-sebut namanya, natawassal bil hubaba. Siapa tuh hubabanya? Sayyidah Khadijah. Wal batulil mustataba. Siapa tuh al batul? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebut-sebut namanya, mudah-mudahan berkenan hadir. Yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah bercerita, dan ini cerita ma'ruf, cerita terkenal, banyak disampaikan sama murid-murid beliau. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, satu waktu saya diundang menghadiri majelis-majelis safari dakwah di Afrika. Dia bilang setiap malam pindah-pindah, malam ini di masjid ini, malam ini di masjid ini. Ada satu tempat, satu daerah, saya hadir di majelis tersebut, ada satu orang. Di antara mereka datang majelis maulid dari awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, berdiri sampai selesai majelis. Dalam hati saya mikir, kenapa nih orang mungkin gak bisa duduk? Sepanjang majelis nggak duduk sama sekali. Tapi subhanallah begitu selesai majelis, waktunya ceramah, duduk dia. Wah, berarti bisa duduk sebenarnya. Habis selesai majelis, karena semua orang duduk, ada satu orang berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid, kan bikin mata pasti akan melihat. Sayyid Muhammad tanya sama panitia, Kiai, itu yang tadi dari awal majelis maulid sampai akhir majelis maulid berdiri itu kenapa? Oh itu, sebentar Sayyid, sebentar. Dia berdiri, lo ditanya malah pergi. Ternyata dia panggil orang itu. Dia bilang, Sayyid, biarkan dia yang cerita sendiri, jadi ceritanya lebih akurat. Saya akan terjemahkan buat Sayyid karena dia nggak bisa bahasa Arab. Ceritalah orang itu. Dia bilang, saya itu dari sejak dulu seneng sama majelis maulid. Selalu hadir majelis maulid, demen. Disebut nama Nabi,
Nabi Muhammad disolawatin, Nabi Muhammad diucap salam, diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Senang hati ini karena memang saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuma beberapa waktu sesudahnya datang ada seorang ustadz, ada seorang syekh yang menerangkan kepada saya tentang maulid sih nggak apa-apa, yang masalah kenapa tuh pakai segala berdiri untuk hormat sama Nabi. Nggak perlu, sebab Nabi Muhammad bilang la tagumuli, janganlah kalian berdiri untukku. Nabinya udah bilang jangan berdiri buat aku, ngapain kalian berdiri buat Nabi Muhammad? Dia bilang dalil-dalil yang dibawa sama si ustadz ini, sama si syekh ini masuk di pikiran saya, sehingga saya kemudian sesudah itu setiap kali hadir majelis maulid waktunya berdiri, saya nggak mau berdiri, duduk aja. Yang lain pada berdiri, ayo berdiri, nggak usah. Saya ucap salam tapi saya duduk aja. Dia bilang satu hari saya lagi ucap salam sama Nabi, orang-orang semuanya berdiri, tiba-tiba Allah bukakan hijab, saya lihat Nabi Muhammad datang. Dia bilang begitu saya lihat Nabi Muhammad datang, saya lihatnya, saya kepengen berdiri tapi nggak bisa berdiri. Dia bilang ternyata kalau lihat Nabi Muhammad spontan, orang nggak cari dalil pasti kepengen berdiri. Dia bilang saya kepengen berdiri, berusaha sekuat tenaga buat berdiri, tapi saya nggak bisa berdiri. Nangis saya rasanya nggak hormat sama Nabi. Nabi datang saya nggak berdiri. Rasanya saya merasa jadi umatnya yang nggak beradab, nggak berakhlak. Ada Nabi Muhammad datang saya nggak berdiri. Saya nggak bisa berdiri, saya paksa nggak bisa berdiri. Sampai habis selesai majelis maulid saya nangis terus. Dibilang habis itu saya sakit. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sakit. Sakit lama sekali. Di tempat tidur. Dia bilang saya kemudian nadar. Saya tahu nih kayaknya saya sakit karena nggak hormat sama Nabi Muhammad. Dia bilang saya nadar, nanti kalau Allah panjangkan umur saya, Allah sehatkan badan saya bisa hadir majelis maulid lagi. Tidak hanya saat qiyam saya berdiri, dari awal maulid sampai akhir maulid saya akan berdiri. Dia bilang alhamdulillah Allah sembuhkan sakit saya. Karenanya tiap hadir di majelis-majelis maulid, saya pun memutuskan untuk berdiri dari sejak awal maulid sampai akhir maulid. Gak usah ditiru jadi aneh. Waktunya duduk kita duduk, waktunya berdiri kita berdiri. Tapi kan saya nggak lihat Nabi Muhammadnya Ustazah. Sama, saya juga nggak lihat. Tapi ulama-ulama bilang, dan saya percaya. Tapi Habib Ali Habsyi bilang, dan saya percaya. Dan lebih daripada semua itu, Nabi Muhammadnya bilang, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Hadis rawahu Ahmad. Tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi udah bilang begitu ya, saya percaya. Karenanya di saat kita baca maulid, waktunya berdiri ucap salam sama Nabi, kita berdiri. Siapa tahu di saat para ulama-ulama kita, di saat orang-orang soleh yang bersama dengan kita, dengan hati bersih mereka dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad, kita pun ikut serta di antara mereka mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan. Zawakat taubatakil asi idza batatu, kata Habib Ali Habsyi. Ini adalah waktumu wahai hamba yang penuh dosa untuk bertaubat.
Dhawakat aubatak ya syarid idza bata'u. Ini adalah waktumu wahai hamba yang kabur untuk kembali kepada Allah. Hadir majelis maulid, hadirlah dengan mentaubati dosa. Tempat paling enak buat bikin gugur dosa-dosa. Datang majelis maulid bawa dosa. Mudah-mudahan keluar sudah ringan beban dosa di pundak kita. Hadir masih jauh dari Allah. Mudah-mudahan keluar dari majelis maulid sudah didekatkan kepada Allah. Hadir majelis maulid belum tercatat sebagai umat yang akan bisa memandang Nabi Muhammad di hari akhirat. Keluar dari majelis maulid namanya sudah ada dalam daftar orang yang kelak akan memandang wajah Nabi Muhammad. Hadir bawa hati, bukan hanya sekedar bawa badan. Sebab yang diceritakan di majelis maulid, yang disebut di majelis maulid tidak lain tidak bukan manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Yang sesungguhnya akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya segala sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula kama khalaqtul aflaq. Andai tidak karenamu wahai Nabi Muhammad, tak akan kuciptakan langit bumi dan isinya. Allah dari sejak awal menciptakan kehidupan di dunia ini karena mau mendhahirkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena nabinya tinggal di bumi, diciptakan buminya. Karena nabinya jadi keturunannya Nabi Adam, diciptakan kakeknya duluan. Karena nabinya harus jadi yang paling akhir, sebab yang paling akhir biasanya yang paling bagus. Makanya kemudian diciptakan dulu zaman-zaman awal sebelum didhahirkan cahayanya Nabi Muhammad. Namanya ada di tiang arsy, namanya ada di pintu surga. Bu, itu surga nggak pernah direnovasi loh. Jadi jangan dikira oh sekarang di surga namanya nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah. Tapi zaman Nabi Musa Allah Musa, zaman Nabi Isa Allah Isa, zaman Nabi Ibrahim Allah Ibrahim. Enggak. Dari sejak zamannya Nabi Adam, ketika awal ditinggalkan di surga, Nabi Adam udah lihat di pintu surga ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Dan sampai saat itu, sehingga semoga suatu hari kita kelak memasukinya, tetap di pintu surga nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Nggak pernah ada renovasi, nggak pernah ada pembaharuan. Kebayang nggak sih teman-teman, di saat yang lain minta ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, Nabi Muhammad namanya di pintu surga. Kebayang nggak betapa tingginya derajat bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang lain mohon ampunan, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Malah kalau buat Nabi Muhammad, Nabi Adam ketika memohon ampunan, Allahumma ufirli bi barakati Muhammad, ya Allah ampuni aku dengan berkatnya Muhammad. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Karenanya sebisa kamu puji Nabi Muhammad, tidak pernah bisa mencapai hakikatnya Nabi Muhammad. Orang yang saya kenal muji Nabi Muhammad sampai habis-habisan, yang baru saja kita baca maulidnya itu Habib Ali Al-Habsyi. Segitunya Habib Ali Habsyi tiap hari kerjaannya puji Nabi Muhammad. Bait-bait syair menyampaikan tentang Nabi Muhammad tiap hari.
mahir jisila bidzikrin nabi katanya. Saya nggak gerak, saya nggak ngapa-ngapain kecuali pikiran ini selalu mengingat Nabi Muhammad. Kadang dari kangennya sama Nabi pengen cepet mati aja dah. Ya kadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbu sakan fid dhamir. Dia bilang dari kangennya nih hati udah nggak tahan, aduh ya Allah cepetan deh ketemuin saya sama Nabi, terbangin roh ini menuju Nabi Muhammad, matikan saya. Habib Ali Habsyi pujiannya kepada Nabi Muhammad, al jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuat aku tertarik untuk masuk di dalamnya kecuali karena kekasihku Nabi Muhammad ada di sana. Yang sudah habis-habisan muji Nabi ini, beliau bilang, wa in kanatil alsun la tafi bi ushri mi'ashari awsafi dzalikal mausuf. Sebisa saya ngomong apa tentang Nabi Muhammad, sebisa saya muji kayak gimana tentang Nabi Muhammad, sebisa saya menyampaikan salam kerinduan seperti apa kepada Nabi Muhammad, sebisa saya bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf, tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau Habib Ali Habsyi bilang begitu, bagaimana mungkin kita bisa dianggap berlebihan kepada Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi 1%, kita berapa kira-kiranya? Habib Ali Habsyi berbicara seperti itu karena mengikuti pendahulu-pendahulunya. Manusia paling kenal sama Nabi Muhammad namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar bercerita tentang kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ma araftu minhu illa dzil. Saya tuh kenal sama Nabi Muhammad itu hanya baru sekedar bayangannya aja. Hakikatnya Nabi Muhammad saya belum pernah tahu. Orang paling dekat loh sama Nabi Muhammad, bilangnya saya hanya baru kenal bayangannya aja. Kalau Nabi punya bayangan, saya cuma baru kenal bayangannya aja. Tapi Nabi memang nggak punya bayangan. Nabi nggak punya bayangan. Kenapa? Ulama mengatakan karena dua hal. Jadi Nabi kalau jalan di bawah matahari sekalipun nggak ada bayangannya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Ada lagunya tuh. Wala dhillun lahu. Nabi Muhammad nggak punya dhil, nggak punya bayangan. Ulama bilang karena dua hal. Yang pertama karena Nabi Muhammad cahaya, dan bagaimana mungkin cahaya punya bayangan? Cahaya itu kalau kena ke benda padat, benda hitam baru ada bayangan. Tapi kalau cahayanya itu sendiri, cahaya nggak punya bayangan. Cahaya membayangi, tapi nggak punya bayangan. Nabi cahaya, cahayanya Allah. Karenanya kemudian Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Itu satu alasannya. Yang kedua, Allah tidak rela ada yang menginjak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Allah tidak suka ada orang nginjek Nabi Muhammad bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah ciptakan manusia satu ini sempurna. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Allah jadikan Nabi Muhammad sempurna fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Kenapa sama Allah dibikin sempurna? Biar semua orang pada seneng, buat kangen sama Nabi Muhammad, pengen buat cinta sama Nabi Muhammad. Allah sengaja buat Nabi Muhammad
sesempurna-sempurnanya makhluk secara fisiknya. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Qad khalaqahu Allahu ala ajmal surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Tidak ada orang yang menyamai, mirip aja nggak ada, apalagi sama Nabi Muhammad. Apanya? Fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Dalam ketajaman penglihatannya, dalam kuatnya pendengarannya, dan dalam keindahan ucapannya. Sama Allah matanya Nabi dibikin paling indah dan penglihatannya paling indah. Sama Allah dibikin Nabi Muhammad telinganya bagus dan pendengarannya lebih bagus lagi. Sama Allah dibikin bibir Nabi Muhammad, mulut Nabi Muhammad indah, suara Nabi Muhammad indah, dan ucapan Nabi Muhammad begitu indah. Fiha jami'ul mahasin mahsurah. Dalam diri Nabi Muhammad semua keindahan ada. Jadi kalau kau tanya rambut siapa paling indah, rambutnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya alis siapa yang paling cakep, alisnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya giginya siapa yang paling bagus, giginya Nabi Muhammad. Makanya orang tuh asal lihat Nabi Muhammad, hatinya nggak punya kebencian, ya Allah, takluk, penuh karisma. Orang-orang kafir salah prediksi terhadap hal ini. Pernah satu waktu di awal-awal Islam, kaum kafir Quraisy, teman-teman sekalian, karena melihat banyak orang masuk Islam, gimana caranya nih mau menghambat dakwahnya Muhammad nih. Zaman itu orang menjatuhkan orang, bunuh karakter, pembunuhan karakter, pembunuhan image, itu bisa salah satu caranya dengan membuat bait-bait syair menjelek-jelekan seseorang. Kalau yang bikin syairnya itu orang yang jago, orang yang ahli, orang yang profesional, itu syairnya bisa didengungkan orang di mana-mana buat ngata-ngatain seseorang sampai terbunuhlah karakter orang tersebut karena syair-syair yang disampaikan orang-orang. Mereka pun perlu mendatangkan seorang penyair paling hebat pada zaman tersebut bernama Hasan bin Thabit. Didatengin dari daerah lain. Hasan bin Thabit, pujangga paling terkemuka. Kalau orang melamar anak gadis, bawa syairnya Hasan bin Thabit tentang pujian kepada perempuan tersebut, lamarannya pasti akan diterima. Zaman itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi ini ceritanya mereka panggil Hasan bin Thabit. Ketemu sama Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, ketemu sama pemuka-pemuka Quraisy. Hasan, ya, dipanggil, didatangkan, dijemput. Hasan bin Thabit diundang sama pemuka Quraisy. Hasan, kamu selama ini paling mahal dibayar orang berapa banyak? Mahal teman-teman saya sekalian. Misalnya 100 juta untuk satu syair. Kata mereka, kami akan membayarmu sekarang Hasan 2 kali lipatnya, 200 juta. Oh boleh. Apa nih jobnya nih? Kerjaannya apa nih? Dia bilang kami minta kamu membuat bait syair, bukan memuji orang tapi jelek-jelekin orang. Oh gampang. Berapa lama kira-kira? Saya perlu lihat orangnya. Berapa lama kamu lihat? Ya 5 menit, 10 menit. Aib orang udah bisa kelihatan 5 menit, 10 menit. Kekurangan orang, cacat orang udah bisa kelihatan. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kata Hasan bin Thabit, sebentar selesai. Baik kalau gitu, nih kita bayar kamu 50% dulu, DP setengah.
100 juta bayar, terima sama Hasan. Dia bilang yang 100 juta lagi sesudah syairmu jadi. Siap? Siapa nih yang saya mau kata-katain? Siapa nih yang saya mau bikin gojlokan hinaan? Ya, bentar lagi orangnya datang. Nabi itu dari dulu istiqomah. Kalau tawaf jam segitu, tiap hari ya jam segitu. Makanya umat Islam ini dikenal disiplin dan istiqomah. Sholat duhur siangnya siang terus, nggak pernah ada ceritanya malam-malam sholat duhur. Istiqomah. Nabi Muhammad jam tawafnya orang kafir Quraisy semua udah tahu. Bentar lagi nih dia tawaf nih, bentar lagi. Tungguin aja, no di sana no, tungguin. Bentar lagi dia masuk. Oh siap. Siapkan bolpen, siapkan kertas. Hasan bin Thabit tungguin mana dia orang. Nggak lama datang Nabi Muhammad. Ya Allah. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa lihat Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Dilihatin sama Hasan bin Thabit. Nabi Muhammad bergerak pelan-pelan. Fa'idha masya faka'annama yanhattu min sabab. Nabi jalannya ringan. Kalau jalan seperti menuruni tangga, bukan seperti naik gunung. Orang kalau jalan naik gunung kan berat. Kalau jalan turun tangga seteringan. Nabi kalau jalan ringan. Dilihatin sama Hasan. Bagus bener nih orang. Dipandangin wajahnya. Pandangin. Dari Hasan duduk nggak puas berdiri, dideketinya Nabi Muhammad SAW. Dilihatin mukanya, rambutnya, alfiyul anfi, imiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya senyumnya nggak hilang. Penuh seperti huruf mim. Dipandangin kulitnya yang putih kemerah-merahan, abyadal launi musyarraban bihumrah. Dipandanginya tangannya, dadanya, kakinya. Dipandangi dari ujung rambut ke ujung kaki. Terus diikuti Nabi Muhammad SAW. 1 putaran tawaf, 2 putaran tawaf, 3 putaran tawaf. Hasan bin Thabit menatap lekat Nabi Muhammad SAW. Hingga selesai Nabi Muhammad tawaf, Nabi kemudian keluar dari mataf, dari tempat tawaf dan tidak terlihat mata kembali. Pulang. Hasan bin Thabit duduk dan menuliskan bait-bait syair. Yang nunggu di bawah bukit Sofa. Yes. Habis ini ada syair-syair kita punya buat menghina Nabi Muhammad. Kita akan bacain syair itu ke kampung-kampung, kabilah-kabilah. Biar Nabi kalau dakwah ke sana mereka semua sudah punya kalimat-kalimat penolakan, sehingga kayak apapun Nabi Muhammad mereka nggak akan percaya. Lebih percaya sama syairnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit habis selesai nulis berjalan menuju mereka. Mereka pada senang semua, siap-siap. Siapin 100 juta sisanya. Datang Hasan, dia ambil uang yang sudah ia terima, dibalikin. Nih, saya kembalikan uang yang kalian bayar saya. Kenapa gitu? Kata mereka. Karena saya ternyata tidak bisa mengerjakan tugasnya. Saya nyerah. Saya nggak bisa kerjain tugasnya.
Kok gitu? Kenapa Hasan? Bukannya gampang kamu nyari kekurangan ini? Gampang kalau orangnya orang lain. Akan tetapi yang ini kalian minta saya mencari kekurangannya. Udah saya liatin dari ujung rambut ke ujung kaki, ujung rambut ke ujung kaki, depan, belakang, kanan, kiri, saya nggak dapetin kekurangannya. Kalian minta saya mencari aib dan celah dari seseorang yang sayangnya tidak diberi aib dan celah oleh penciptanya. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, ketahuilah gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Jika dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ketahuilah kata-kata itu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad. Tapi tunggu dulu Hasan, kita lihat kamu tadi ada nulis bait syair. Memang, kata Hasan, memang saya nulis bait syair. Kalau gitu kamu bacain deh, tapi tidak seperti yang kalian harap, kata Hasan. Nggak apa-apa, udah kadung, pengen denger. Salah juga nih, pengen denger. Saya akhirnya jadi hafal gara-gara orang kafir Quraisy pengen denger. Padahal maksud mereka mau menjelekkan Nabi Muhammad, malah akhirnya keluar bait syair yang seperti ini indahnya. Kata Hasan, baik, saya bacain, tapi sekali lagi tidak seperti yang kalian harapkan. Nggak apa-apa, bacain aja, udah kadung, terlanjur. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzuruhu illa ala qadri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at,